Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, taufik, hidayah dan juga inayahnya. Di malam yang mulia ini Allah kembali mempertemukan dan mengumpulkan kita di majelis yang insya Allah senantiasa Allah curahkan rahmat dan keberkahan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan curahan rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah, dengan Allah berikan kita kesehatan dan panjang umur dalam ketaatan, diampunkan segala dosa dan seluruh kesalahan kita, dan diwafatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, lanjutan kajian kita yang telah lalu, halaman 13 baris kedua dari bawah ujung, al-khamisu. Nah, ketemu halaman 13. Al-khamisu ghaslur rijlaini ma'al ka'baini wa syuquqihima. Kelima, membasuh dua kaki sampai dengan dua mata kaki serta lipatan-lipatan yang ada pada keduanya. As-sadisu, yang keenam, at-tartibu falau ghatasa sahha wudu'uhu wa tajibul muwalatu fi wudu'i daimil hadathi wastishabun niyati hukman. Keenam, berurutan. Maka bila seseorang menyelam, maka wudhunya sah meskipun tanpa berdiam. Diwajibkan menerapkan mualah atau sambung menyambung untuk wudhunya orang yang terus menerus berhadas, dan wajib melanggengkan niat dalam perkiraan. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, rukun wudhu yang kelima, membasuh kedua kaki beserta dua mata kaki. Ini rinciannya kayak macam membasuh tangan. Ini kami ingatkan kembali aja, insya Allah sudah paham, sudah waktu kita jelaskan masalah tangan, cuman mungkin ada yang lupa sudah. Jadi membasuh kaki sampai dua mata kaki, bahasanya ma'al ka'bain beserta, berarti mata kakinya juga dibasuh, cuman ya membasuh dua mata kakinya itu lebihkan ke atas sedikit, wajib. Dengan dalil di dalam usul fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimu, sesuatu yang tidak sempurna, illa bihi fahuwa wajib. Mohon maaf, ini kan mata kaki. Nah, buku lali juga kita. Nah, kalau kita basuh sampai pas-pasan mata kaki, mungkin ada yang tak terbasuh di antara kelilingnya nih, karena yang sejajar sama sekelilingan. Maka wajib naikkan sikit, wajib bukan sunnah. Kemudian angkat ke betis, nah ini baru sunnah. Jadi kalau lebihkan sikit, ngangkat dari batas mata kakinya, tapi jangan pelan di sini nih. Di sini belum nih, udah cukup kalau di bawah sini. Di mata kakinya terbasuh, bukan mata kakinya aja,
jangan kita ambil benyung ininya aja, nah salah paham ulang gitu. Ya mungkin tapi jelas mengerti kan bisa juga salah prakteknya sampai anu beserta mata kaki diambilnya, nah paham salah. Maksudnya yang sejajar terkeliling lah. Jadi naikkan sedikit ke atas, ya wajib. Nah, kemudian ke betis sunnah. Ma'asyukukihima. Ini pas saya ulun syukuk itu bisa ada di sini, bisa ada di sini. Pecah-pecah. Nih, kalau tumitnya itu pecah-pecah, yang belah-belah di sini, kalau nya masuk pasir, nah itu dikorek dulu. Kalau nya bertanah, apalagi tanah liat, yang sini pecah tuh, nah korek dulu, sikat dulu. Bahari ada sikat dawai. Oh ini dari soal lagi ulun nulis. Masih ada? Oh masih ada deh. Ya, ada sikat dawai, cuman jangan ada juga harus pakai sikat itu. Ya, pakai sikat baju tuh, sikat. Alhasil dibersihkan. Ya. Jadi wajib tuh. Karena bagian kalau inya masih kada pecah, masih mulus macam ini, yang bagian dalam kada wajib dibasuh. Tapi karenanya nampak pecah, maka wajib dibasuh. Yang pecahnya itu yang kelihatannya wajib dibasuh. Jadi kalau ada sesuatu kotoran yang menghalangi, maka wajib dihilangkan. Atau yang di sini, sama bisa pecah juga di sini. Ini di sela-sela jarinya. Nah kemudian sunnah bagi seseorang menyela jari kaki itu kalau kakinya tidak terlalu rapat, apalagi jadi jibatis melarang, itu sunnah disela. Congkel dari bawah dengan kelingking kiri, dari kelingking kaki kanan dengan kelingking tangan kiri. Nah dari bawah. Jadi tadi sunnahnya kalau dia tidak terlalu rapat. Sekiranya kalau disiram gitu aja, kayak bolonnya jarangnya. Nah siram itu tembus. Tapi ada orang kakinya rapat, nempel. Ya, amun kada dikorek di sininya kada tembus banyak. Tanya memang bisa juga karena kebiasaan pakai sepatu. Dari halus sudah biasa pakai sepatu. Makanya rapatnya. Ya, jadi kalau wudhu, kalau yang rapat itu bukan sunnah nyelanya, wajib. Perkiraannya kalau disiram air tidak tembus kecuali di sela-sela. Itu wajib, bukan sunnah. Kecuali saking rapatnya itu kulitnya ini nyatu, lengket. Kalau diginikan berdarah, maka tidak wajib disobek pakai silet atau pakai pisau kah? Kada wajib, marahnya lagi gitu. Apa nih kulitnya nih udah nyatu sama kulit yang lain, jari-jari yang lain. Ya, itu laju benenang biasanya. Nih jari-jarinya nih kada ada lagi, nah sela-sela begini. Jadi tidak wajib disobek. Jelas Bapak Ibu? Kayak apa yang sunnah, kayak apa yang wajib, kayak apa yang tidak wajib. Lanjut. Kemudian kita bahas mata kakinya dulu. Seandainya ada orang tidak punya mata kaki, masih ingat amun tangan kemana basuhnya sampai mana? Kalau ada orang tidak punya tangan, tidak punya siku, sikunya tidak ada, memang lahir dengan itu sudah, kada bersiku. Sampai mana basuhnya Pak? Sampai kebiasaan. Di mana letak siku biasanya? Amun kada ada sikunya, Bu. Amun sikunya ada tapi letaknya tidak normal, apakah basuh tempat biasa atau ke siku yang andaknya kada normal? Bu, Ibu, kena dulu. Kalau ada orang tidak bersiku, sikunya ada tapi letaknya tidak normal, apakah kewajibannya itu membasuh
ke siku yang normal ukurannya atau ke siku yang ada walaupun kada normal andakannya? Ke siku yang ada. Karena perintah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai siku, sampai ke siku. Dimanapun letak sikunya basuh sampai siku. Amun sikunya ada, amun masalah yang basuhkan itu terserah aja lagi, pakai keran kah, pakai apakah, terserah aja. Yang penting kewajibannya dibasuh. Masalah siapa membasuhkan itu keringkan juga, ulun mau urusin itu. Ya, kita madahkan yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Kasyifatus Saja. Masalah yang mencucikan itu yang ampun diri. Ya. Kemudian kalau ada orang, berarti sama tadi kalau kaki. Kalau ada orang kakinya, mata kakinya itu tidak ada, berarti basuh ke tempat mata kaki normal. Sampai ke situ jam basuhnya. Kalau mata kakinya ada tapi letaknya tidak normal, berarti wajib membasuh ke mata kaki yang ada. Nah, sekarang masalah syaukah, duri. Orang kita nyambatnya ke susuban. Ulun sebenarnya hendak bagi hadiah, memang kalau banyak pulangnya angkat tangan. Nah, cuma kita sama-sama ingat pala. Ulun gantian nanya boleh? Boleh ulun tunjukkah satu-satu? Maksudnya siapa yang jawab boleh? Tapi bila dia tunjuk ini jangan minggu depan kadang datang lagi. Ya. Ada bayarlah. Ini misalkan kita jawab sama-sama aja. Kalau ada orang tertusuk duri di tangan atau di kaki sama, apakah sah berwudu dalam keadaan di tangan atau di kakinya ada duri? Sahkah wudunya kira-kira, Bang Rapli? Ada orang kena duri di tangan atau di kaki, kada dicabutnya duri itu, pokoknya wudu. Nih kesusuban di tangan tuh atau di kaki kesusuban, pokoknya wudu. Kira-kira wudunya sah nggak, Bang Rapli? Sah. Langsung sah aja kah atau ada rinciannya? Sah kalau tidak mengenai darah. Wudunya, ini wudu lah bukan sholat lah. Betul Bu? Kompak banget. Betul. Pak Kaum, kalau ada orang kena duri di tangan misalkan, bawahnya wudu, durinya itu masih nancap. Kalau kata Bang Rafli sah. Adakah kemungkinan tidak sah? Ada. Berarti ada perinciannya lah, ada yang sah, ada yang kada. Yang kada sah kayak apa? Sekiranya dicabut keluar darah. Ini yang kada sah. Kalau dicabut keluar darah itu tidak sah. Sepakat Bu? Kada. Ibu yang pakai kacamata Bu, bisa Bu? Tolongi kami Bu, beri kami syafaat. Jawab ini nih, apa kira-kira Bu? Kalau ada orang kena duri di tangan, durinya tidak dicabut, apakah wudunya sah? Dah gitu. Jawaban Ibu apa? Berarti kalau mengeluarkan darah, wudunya kada sah. Ada lagi yang Anda jawab? Boleh ada yang katakan lagi ya? Nah, sah ketika dicabut. Kita bikin tenang dulu suasananya. Kita bikin tenang dulu. Apabila ada duri di tangan aja dulu. Jadi kada banyak campur di tangan. Kemudian orang yang kena duri ini, durinya dibiarkannya, ada dicabutnya. Lalu dia wudu. Apakah wudunya sah? Kalau dicabut, amun misalkan dicabut berlubang berarti kada sah wudunya. Kalau dicabutnya kada berlubang, nah itu bukan berdarah. Maaf pula, salah gue yang berdarah. Pas supaya tambah kuat kita. Jadi gini, apabila duri itu
yang misalkan di tangan tadi, perkiraan aja nggak perlu dicabut, itu dulu. Nah ini kalau dicabut berlubang nih, jadi tidak ada hubungan masalah berdarah atau tidak. Ini masalah wudhu. Kalau wudhu berdarah tidak ada masalah. Jadi perkiraan duri itu kalau dicabut berlubang apa enggak? Kalau kira-kira dicabut berlubang, maka wajib dicabut. Kenapa sebab? Sebab lubangnya itu wajib basah. Nah itu alasannya. Lubang yang bekas duri tadi wajib basah. Berarti bila dibiarkan tidak dicabut, tertutup. Sedangkan yang di lubangnya itu wajib basah. Makanya ketika wudhu wajib dicabut. Tapi bila perkiraan kita kalau terlihat, durinya halus nih, kalau dicabut kada kelihatan juga lubangnya. Udah wudhu aja dalam keadaan berduri tadi. Mau bisakah, mau tidakkah sama? Jadi alasannya bukan masalah bisa atau tidaknya, bukan masalah berdarah atau tidaknya. Sah tidak wudhunya dalam kondisi duri masih menancap kita bawa wudhu? Jawabannya sah bila perkiraan dicabut lubang kada kelihatan. Artinya halus banget. Tapi perkiraan duri ini ganal, kalau dicabut lubang kelihatan, wajib dicabut. Kayak apa caranya? Harus dikorek dulu. Jangan dibawa wudhu, sebab di balik duri itu ada anggota yang harus basah, yaitu lubang itu tadi. Tapi kalau pas wudhu nyiramnya kada wajib nyucuk banyu ke dalam situ. Siram aja udah meresap ada banyu tuh. Jelas insyaallah. Alhamdulillah. Loh, bahkan kita ngulang ini boleh. Ya, soalnya kita mau praktek nih. Kita mau praktekkan wudhu malam ini supaya kita ngulang kembali. Nah, berarti kita anggap nih orang yang kena duri tadi durinya halus. Kalaupun dicabut lubangnya kada kelihatan, dibiarkan duri tadi. Wudhu lah, wudhu, sah wudhunya udah. Nah sekarang dibawa sholat, ibu-ibu dulu. Bu, ulang pertanyaannya bola. Ini tadi yang kena duri di tangan, bawanya wudhu, sah wudhunya karena durinya halus. Kalaupun dicabut lubangnya kada kelihatan. Nah sekarang wudhu sudah sah, duri masih ada. Apakah boleh dibawa sholat? Ayo. Boleh mau dijabai kada terasa. Udah celeh ya. Kita mau jawaban yang lain boleh? Nah, silahkan ibu-ibu, ada lagi yang mau jawab? Sah jaci ini bila duri itu bila dijabai ini kada terasa. Ya. Ada lagi? Ada lagi ibu-ibu? Kada apa-apa ibu, kada juga orang menyembeti salah pun kada apa ya. Iya, belajar. Cuman ulun sama sekali tidak menganggap ibu-ibu macam anak-anak halus bola. Ini kita ngulang aja sama-sama supaya kita ingat. Mendaki ini insya Allah kada hilang lagi. Kira-kira Bu kalau dibawa sholat sah ndak duri tadi? Dibawanya sembahyang. Mun wudhu sah sudah. Karena tadi durinya halus. Nah sekarang bawanya sembahyang. Bapak-bapak ada yang mau jawab Pak? Atau yang di depan sini? Bang Juli lagi ya, borong aja. Kalau kayak apa? Maksudnya tutusun najis kayak apa? Biar jemaah kita nih paham. Ya Bang Juli. Apa ya Bang Juli? Gas Bang Juli. Kalau duri tadi kayak apa? Yang kada sah atau sah? Durinya najis. Oh, durinya kena tahi kambing kan, misalkan lah ya. Jangan dibawa sembahyang, udah jelas aja gitu. Ada lagi Pak? Sebelum kita simpulkan jawabannya, artinya yang hendak mengingat bahasa. Ini balik mahal lebih sini. Jadi gini, ini Pak lah, ya. Terima kasih dan saya mohon maaf sebelumnya. Ya, mau ada yang salah jangan sopan bala. Ya, karena bapak. Itu makanya ulun pesan tadi jangan minggu depan gak ada datang lagi. Jadi gini, kalau duri itu kecil, wudhu sah. Sekarang kalau dibawa sembahyang sah apa enggak? Kalau kata Bang Juli, menduri itu najis. Memang ada hubungannya dengan najis sebenarnya. Tapi yang lebih tepatnya yang kita jelaskan kemarin,
Bila duri itu masuk ke dalam kulit, ujung yang di dalamnya kena darah perkiraannya. Nah itu kada sah dibuat sembahyang. Karena najis, darah itu najis. Bila duri itu tadi nyentuh darah, yang bagian masuk ke dalam itu tidak sah dibuat sholat. Artinya masuk duri itu dalam. Amuninya di luaran, apalagi miring masuknya gini, kelihatan lah kada berdarah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau jelas menyentuh darah, maka dianggap bawa najis. Nah, yang terakhir ban aci tadi. Amun duri itu masuk ke dalam sekalian, itu ganal kah, halus kah, wudunya sah, sholatnya sah. Itu mantap lagi, itu memang sudah jawaban secara globalnya dah. Mau besar kah, mau kecil kah, ujungnya itu kada kelihatan lagi. Walaupun kita tahu ada duri, cuman diraba gini tidak berasa lagi. Itu mau besar kah, mau kecil kah, bawa wudu, bawa salat sah. Jelas Bapak Ibu? Jadi untuk kaki rinciannya sama kayak tangan. Kalau ada orang buntung sama, kakinya buntung sama. Kalau buntung di bawah siku berarti cuci sisanya. Kalau pas kepala siku, basuh kepala sikunya. Yang tersisa pas kepala siku intang lipatannya, cuci kepala sikunya. Kalau di atas siku tidak ada kewajiban untuk mencuci, cuman sunnah basuh sisanya. Kaki begitu juga. Kalau buntungnya di bawah mata kaki berarti basuh sisanya. Kalau buntungnya pas-pasan mata kaki, basuh mata kakinya. Kalau buntungnya di atas mata kaki tidak ada kewajiban, cuman sunnah. Jangan dilewatkan kecuali dibasuh juga batisnya. Sunnah, bukan wajib. Insya Allah kita jelas semua. Masuk kita ke yang keenam. Nah ini yang saya sampaikan kemarin, yang keenam tartib. Tartib itu artinya berurutan sesuai dengan urutannya. Niat beserta membasuh wajah, habis itu basuh tangan, habis itu usap kepala, sunnahnya ngusap telinga, basuh kaki, selesai. Cuman tartibnya ada dua macam. Kalau di kitab bapak-bapak ibu-ibu sekalian langsung ke gambarannya, falau ghatasa, jikalau ada orang menyelam sah wudunya. Maksudnya jadi gini, tartib itu ada tartib hakiki, ada tartib takdir, ditakdirkan, diperkirakan aja. Tartib hakiki itu yang sebenarnya kayak kita wudhu biasa, basuh wajah kan berurutan tuh kelihatan, habis itu tangan, habis itu ngusap kepala, usap telinga, basuh kaki, itu kelihatan tartibnya. Nah tartib takdiri ini bila ada seseorang menyelam tapi harus tenggelam semuanya sampai ke kepala di dalam air yang suci lagi mensucikan, terserah mau airnya 20 ataupun kurang dari 20 tidak masalah, asalnya masih suci lagi mensucikan. Menyelam sudah tenggelam kepala dalam air, kita berniat nawaitul wudu'a li raf'il hadazil asghar fardhan lillahi ta'ala, cus langsung naik. Mbah berniat tuh langsung naik, kada perlu ibaratnya mengisyaratkan basuh wajah gini-gini kan di dalam banyu tuh, kena gini-gini tangan ya, kena pulang ngusap kepala isyaratnya, nah telinga, betis gini-gini kan, kada perlu. Yang penting bila sudah menyelam basah semuaan, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Kalau kata Imam An-Nawawi, habis niat langsung naik boleh. Kata Imam Ar-Rafi'i tidak bisa begitu ya, tidak bisa habis niat langsung naik, mesti bertahan dulu di dalam air seukuran orang wudhu normal. Wudhu standarnya orang kalau wudhu tidak menyelam berapa lama kira-kira? Setengah menit, maka harus menyelam setengah menit baru bisa naik, kata Imam Ar-Rafi'i ya. Walaupun sah berniat di dalam air, tidak perlu gosok-gosok, basuh-basuh ya, tapi harus bertahan seukuran orang yang wudhu normalnya di atas yang kada menyelam, kata Imam Ar-Rafi'i. Kata Imam An-Nawawi enggak, pokoknya menyelam tenggelam seluruh badan, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala, naik kayak gitu. Mbak itu udah pakai handuk kering, pakai pakaian nutup aurat, sudah yang lain sah.
Itu namanya tartib takdiri. Cuman ulama ini yang membolehkan, tidak sepakat seluruh ulama, tidak. Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i. Cuman itu pun ada perbedaan mereka. Menyelamnya berapa lama bertahannya. Kalau Imam An-Nawawi habis niat, yang penting udah tenggelam, menyelam, berniat, naik. Kalau Imam Ar-Rafi'i harus bertahan seukuran orang wudhu normalnya. Nah, jadi malam ini insya Allah kita akan praktekkan wudhu dengan air yang tergolong mon bahasa kita sedikit banget. Ya, padahal itu udah cukup. Enggak ada bayunya tuh. Karena wudhunya Nabi kita Muhammad SAW cuma 1 mud. Wudhunya sempurna. 1 mud itu secanting, ya, kedasawat 1 kilo. Canting kurang dari 1 kilo. Kalau pendapat yang hati-hati, ihtiyat 7 on setengah. Cuman itu udah lebih sebenarnya. 7 on setengah itu udah ukuran hati-hati kalau kita berzakat, zakat fitrah. Dan sini aja, sini cukup. Sini aja kita pakai wudhu segini aja. Namun kita pakai ember ulang banyak itu bisa ya sudah. Nah, sekali juga mau penuh. Ambil lagi. Hampir penuh lah. Nah, ya cuma segini. Jadi boleh kena dan goreng, kada perlu cari banyak lagi. Ya. Ini kalau ulun kada bemik bisa dengerin belakang Pak. Ulun sambil bebandir. Iya, langsung saya ikut. Istinja tuh punya bekame istinja. Ini wudhu aja. Istinja itu lain lagi kisahnya. Ini kalau ulun kada bemik dengar di belakang Pak. Cek. Nah. Marah. Praktik aja. Pertama kumur 3 kali. Masukkan air ke hidung. Cuman kumur dan masukkan air ke hidung ini wayah aslus sunnah. Minimal termasuk sedikit ke muntung, termasuk sedikit ke hidung, itu udah dianggap kumur dan masukkan air ke hidung. Jadi dapat udah pahala sunnah, cuman belum sempurna. Kalau sempurnanya merata ke seluruh mulut. Jadi kita tidak kasihan gini nih jorok sini. Ya, kita ambil peragaannya aja. Adapun prakteknya nanti untuk kumur ratakan, kelilingkan air di mulut. Kayak namun di rumah, ya. Jadi pahala sunnah kumur itu sudah didapat bila air dah masuk sedikit ke mulut, masuk sedikit ke hidung. Itu dah dapat pahala sunnah kumur dan sunnah masukkan air ke hidung. Karena ukuran basuh tangan yang dibasuh lah pokoknya. Yang dibasuh itu wajah, pertama wajah, kemudian tangan, kemudian kaki, itu dibasuh. Kalau kepala diusap, telinga diusap. Ya, jadi yang dibasuh 1, 2, 3 anggota yang dibasuh. Nah, ketika membasuh, air yang di telapak tangan kita itu menggenang. Bukan basah tangan aja Pak lah. Karena salah prakteknya nih. Ulun kada tanggung jawab, mun basah tangan aja ngusap jatuhnya. Jadi nih, menggenangnya di tangan. Kalau kita curahkan ke wajah, nah guguran. Itu ngalir namanya sailanul ma. Namanya membasuh itu artinya mengalirkan air. Jadi tidak cuman membasahi aja. Bisa. Hah? Oh, naikkan. Ya, boleh.
Ngalir. Jelas melihat Pak? Ngalir. Nah, itu udah cukup. Mic-nya anak aja. Mic-nya anak. Nih pegang tenang. Dah. Ya, kembali. Ya, sih. Nah, dah. Sini. Dah. Nah. Yang penting ngalir, Pak lah. Nah. Ngalir nih. Nah. Cukup dah. 3 kali. Nah. Nah. Lebihanan malahan terbuang tuh. Ya. Ini usap 1 2 3. Sunnahnya apa, saya minta kalau kita mampu sendiri jangan pakai kawan ya, ada sunnah mau kita ingat, cuman ini ngalih kita mempraktekkan sini. Basah pulang bawah sedikit ya. Ini tangan dibasahkan, hanyar gini, balikkan lagi ke depan, hitung 1 lagi sedikit aja. Nah, kalau ini kada ngalir, usap. Nah, 2. Nah. Yang terlalu banyak. Nah, telinga. Nah, betisnya lagi. Sekali lagi. Nah. Nah. Sisanya banyak separuh. Dah. Bajunya bersisa lagi. Ya. Mana mic tadi? Mic. Nah, jadi sebenarnya pun kita sudah ke depan lagi banyak-banyak. Ada lagi khawatir 1 cirat tuh bisa ber3 ber4. Nah, jadi kada khawatir lagi kita mau hendak berwudu kemana-mana, hendak berwudu gampang. Kada mesti harus air yang melimpah. Dan ya,
Kata Imam Izzuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, kalau kita membasuh itu bukan berarti harus yakin 100% anggota yang dibasuh itu merata basah. Bukan harus yakin 100%, yang penting sangkaan kuat udah basah. Ini kadang perasaan kita nih bagian telinga nih lagi ada basah nih. Ya, ambil bajunya pakai ember, pakai gayung, pakai ciduk. Wah, basuh sini bener ya. Ada sedikit bener ya. Jadi tidak mesti harus yakin 100%. Yang penting bila kita wudu usap wajah. Nah, ya, ini tangan kita yang mengusap nih. Maka sunnah digosok. Bila sudah terusap seluruh bagiannya, dahil lagi. Kalau mesti harus betul-betul yakin. Amun hendak yakin 100% ambil kaca. Tapi kan ada wajib macam itu. Berkaca benar. Kada wajib, bukan itu kewajibannya. Jadi cukup zan, sangkaan kuat. Macam tadi kita utuh selesai. Dah lagi. Ya, sempurnakan yang pertama, sunnah yang kedua, sunnah yang ketiga. Mudah-mudahan kita nih bisa ngirit air setelah ini. Ya. Dan ini cara ngirit air itu sunnah, tapi mun terlalu sedikit makruh pula. Ini setengah ini nih kedingkat belum nyempurnakan. Separuhnya ini mungkin bisa aja. Ya, bisa aja. Cuman makruh, terlalu sedikit. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu canteng. Ya. Satu canteng. Satu mud wudunya Nabi. Mandinya satu sak. 4 canting. Mandinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan? Bapak Ibu, masalah wudhu aja Pak yang berkaitan dengan bahasan kita. Ya silakan. Ini kita di sini bab, kenal Pak kita itu babnya selanjutnya. Sunnah wudhu apa? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak Ustadz mempergunakan air yang sedikit. Tentunya asumsi saya mempergunakan air sedikit ini dalam bolehlah dikatakan dalam keadaan darurat. Pertanyaannya kayak gini Ustaz. Ini dalam pesawat lah Ustaz. Saya agak ragu Ustaz. Kalau kita bertayamum di bangku atau di manapun di tempat tidak itu, kalau ingatan saya Pak Ustaz menerangkan itu hanya sekedar informatif waktu. Artinya kita diulang lagi di Pak Ustaz itu semuanya. Tayamum, bertayamum. Yang kedua tadi mungkin memungkinkan kita bisa berwudu di dalam pesawat, tapi mempergunakan air yang semaksimal mungkin gitu, sedikit mungkin bisa. Ya. Jadi kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, berarti pertanyaannya ini wudu pesawat ya. Ya. Kalau di pesawat sebenarnya air itu ada, cuman itu tadi keluarnya air itu di toiletnya itu paling sepipit ini genal sedikit lah lagi, itu pun dia otomatis kan ya, sorong tangannya keluar dan kada keluar. Nah kebanyakan orang kada wudu jadi tayamum. Jadi kalau di mazhab Imam Syafi'i tidak sah tayamum bila air masih ada, walaupun air itu perkiraan tidak cukup wudu sampai cuci kaki, wajib pakai air dulu, tidak boleh langsung tayamum. Itu mazhab Imam Syafi'i. Nah, cuman kalau langsung tayamum untuk mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Tapi kalau mazhab lain, wallahu alam. Jadi kalau misalkan ada yang bertayamum sedang air ada, itu tayamumnya tidak sah. Bukan hormatil waktu lagi, itu tayamumnya kada sah. Tayamumnya kada sah berarti kan belum suci hukumnya.
Namunnya belum suci, ya kedesah sembahyangnya. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau ada kaul yang lain, wallahu alam, karena fikih ini luas. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang bertayamum sedang air masih ada, itu tayamum yang tidak sah. Kecuali air ada, cuman uzur untuk menggunakan air. Seperti orang sakit atau tidak sakit. Tidak sakit, cuman memudaratkan kalau dia ngambil air, seperti orang di kapal. Di kapal itu kan di atas air malahan, boleh tayamum. Sekiranya kalau dia ngambil air takut jatuh lah, ya. Ada uzur, ada kemudaratan yang terjadi bila dia memaksakan untuk ngambil air, maka boleh dia bertayamum. Tapi kalau tidak ada uzur, ya, di dalam mazhab Syafi'i, maka wajib berwudu. Jadi kalau yang lihormatil waktu itu, kalau memang dia tidak punya air, ya, kemudian bertayamum, bukan lihormatil waktu namanya, wajib diulang, ya. Tapi ketika ada orang bertayamum, misalkan kayak di Tembilahan nih banyak banyu, kemudian suatu waktu banyu kedadanya hendak berwudu, lalu bertayamum, suatu waktu air ada, wajib diulang sholatnya. Namun kayak yang di pesawat tadi, menepuk bangku yang di hadapan, itu mazhab Imam Abu Hanifah. Walaupun ada debunya, aslinya kan tayamum itu harus pakai debu kalau mazhab kita Imam Syafi'i. Ya kalau kita nepuk bangku atau kursi pesawat itu kan ada debunya. Ya, itu bertaklid kepada Imam Abu Hanifah. Sebab kalau Imam Syafi'i tayamum itu ada sah juga. Harus bertaklid lagi. Jadi solusinya kayak apa? Ya antara dua, kalau masih ada air bisa buat semprotan atau kadang ke toiletnya wudu. Kayak apa caranya wudu di pesawat? Nah, pakai misalkan kada memungkinkan ngambil airnya, pakai tisu, basahi tisu, 2-3 biji tisu, ya, atau enggak pakai tangan tadi bisa, yang tadi kita praktekkan, ada gini bisa. Karena skala airnya tidak mesti harus banyak, kayak kita wudhu di keran-keran di masjid atau di surau-surau yang kita buka seluas-luasnya, bisa. Nah itu solusinya. Jadi pertanyaan yang Bapak tadi, sholat yang pakai tayamum itu sholat lihormatil waktu. Jadi sebenarnya sholatnya memang ada sah. Kalau mazhab Imam Syafi'i balah, karena air ada. Beda kalau air tidak ada. Kemudian anggaplah air tidak ada. Anggaplah air tidak ada. Kalau sholat di pesawat, nah ini agak jabar sedikit masalahnya. Kalau sholat di pesawat, jika dia memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Tapi bila ia kada menghadap kiblat, nah ini sama sembahyang menghormati waktu juga. Posisi kita tulak itu hadap kiblatnya arah depan pesawat. Posisi kita bulik, kiblatnya di belakang. Kiblatnya ngadap ke belakang, kan kada mungkin kita membelating kursi kan. Nah tetap kita sembahyang, misalkan jumpa waktu subuh, waktu pas kita bulikan, karena syarat sah sembahyang itu adalah menghadap kiblat. Jadi bila kita kada kawa menghadap kiblat karena uzur, ya kada memungkinkan untuk menghadap kiblat, ya inilah hormatil waktu. Jadi kayaknya pas turun qadha. Kalau masalah wudhu tadi itu tadi Pak, ya bisa wudhu sebenarnya, bisa wudhu. Kalaupun kada bawa yang bersemprot tuh, toiletnya itu bisa. Kalaupun tidak memungkinkan, ya, apa alasannya dulu? Uzurnya di dalam mazhab Syafi'i boleh bertayamum, banyu ke dada. Yang kedua sakit. Allah. Ya Bapak. Masih bingung misalnya. Karena imba pengajian aja kita bahas. Ada lagi yang berkaitan dengan wudhu, ibu-ibu ada mau tanya Bu? Sebelum kita tutup, karena kita lanjut ke sunnah-sunnah wudhu. Yang praktik wudhu tadi ya. Nih Pak Kaum. Kalau tangan kita kena lem yang susah dihilangkan, kalau ada maafkan. Belum jumpa saya kaulnya. Tetap wajib dihilangkan. Krok. Misalnya Altiko, lem setan, ya jenis-jenis lem kayak gitulah. Harus berusaha dulu. Nah, belum jumpa saya kaulnya. Kalau yang di bawah kuku, kotoran bawah kuku, pendapat Imam Al-Ghazali. Kalau ada kotoran di bawah kuku susah untuk dihilangkan, Imam Al-Ghazali mengatakan
dimaafkan. Tapi kalau mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, selagi itu masih bisa, hilangkan dulu. Kalau ia menghalangi air, kata Imam Al-Ghazali, dimaafkan. Kalau yang kayak lem tadi, ulun kedua ninjau, apakah ada yang membolehkan? Tapi yang jelas kalau mazhab kita Imam Syafi'i, buangi dulu sampai kira-kira air tembus. Ya, berarti kalau kayak lem alteco, masa ini kerok dulu, diasah kah batu. Ya. Ada lagi bu ibu ya. Sekali dua, karena telinga ini memungkinkan untuk diusap sekaligus. Yang sunnah satu-satu, kiri kanan, didahulukan yang kanan itu jika tidak memungkinkan dibasuh bersamaan. Seperti kaki, basuh betis ngalih sekali dua kan, tangan ngalih juga, bisa-bisa aja, cuman ngalih. Jadi sebelah-sebelah. Tapi kalau telinga sekali dua, telinga sekali dua. Kalau wajah sekali dua, kiri kanan, jangan kanan dulu. Ya. Nah, telinga langsung dua. Lagi ibu-ibu. Nah. Tak pakai mic boleh, pakai mic boleh juga. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustaz. Saya kan seorang mama Pak Ustaz. Jadi saya ingin bertanya Pak Ustaz, mungkin berkaitan tentang wudhu dan sholat. Orang tua kan masih non muslim ya Pak Ustaz. Jadi kadang saya ingin berkunjung ke tempat orang tua. Cuman kan kadang di sekitar orang tua tuh semuanya bisa dibilang non muslim. Ibaratnya satu suku kan. Jadi kalau misalnya aku sholat tempat orang tua yang tidak satu agama dengan saya, dan saya berwudu di tempat orang tua dengan menggunakan air yang sering dipakai melalui keran walaupun tidak di wadah yang sering dipakai orang tua, apakah itu sah Pak Ustaz? Jadi pertanyaannya wudu sama sholat. Barakallahu fiki, mudah-mudahan orang-orang tuanya dan keluarganya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sudah masuk Islam ditetapkan iman dan Islam. Jadi kalau untuk wudu, sholat dulu. Kalau sholat, syarat sah sholat itu suci tempat diantaranya, suci tempat. Jadi kalau kita sholat di tempat yang kita yakini itu suci, secara hukum fikihnya sah sholatnya. Cuman nanti ada tempat-tempat yang makruh kita sholat, seperti mohon maaf di tempat ibadahnya orang yang bukan Islam, wadah ibadah orang yang bukan Islam. Kita kalau sholat di situ, kalau ia suci sah aja sebenarnya, cuman makruh. Sebab kata ulama kita, li'annahu ma'wal jin, karena wadahnya itu wadahnya jin berkumpulan di situ. Jadi sah sholatnya, tapi makruh. Tapi kalau bukan tempat ibadah khususnya, ada masalah. Yang penting kita yakin tempatnya itu suci. Apalagi kalau memang beralas, kita pastikan alasnya itu suci, ya sah, tidak masalah. Untuk sholatnya. Kemudian untuk wudhu di keran, apalagi kalau di keran sudah kita pastikan ya airnya. Ya. Kecuali kalau memang di wadah-wadah tertentu kayak macam ember, kita tahulah. Ya mohon maaf, di embernya itu ini kita tahu kan cuci kayak apa, cuci najis apa segala macam, dan kita pernah lihat misalkan. Nah, jangan di embernya, mau di keran tidak masalah. Tapi secara hukum fikih, zahirnya selagi kita tidak melihat di situ memang ada najis, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, selagi kita tidak melihat betul-betul itu najis. Mohon maaf, ini ada tempat minum kita nih, apakah kita yakin semuanya? Yang menjual minuman di pasar-pasar, apakah yakin orang Islam semua yang bikin? Tidak yakin kan? Tapi kita minum-minum aja. Jadi secara hukum fikihnya, yang jelas kelihatan, nampak, kita yakin, ya di situ tidak ada najis, itu tidak bisa dihukumi najis, kecuali kelihatan. Kita melihat pernah dia menggunakan wadah tuh ada najis di situ, nah, kecuali macam itu. Kalau ada tidak masalah, dipakai aja airnya, selagi kita tidak menyaksikan langsung dan yakin itu najis, pakai aja tidak masalah. Karena hukum fikih kaidahnya apa? Nahnu nahkumu bil zawahir wallahu yatawalla bis.
Hukum fikih itu kata ulama fikih kami cuma bisa menghukumkan yang kelihatan. Yang kelihatan aja, yang kada kelihatan itu urusan Allah. Kada urusan fikih lagi yang kada kelihatan. Yang kita nampak lihat ya. Tapi untuk ihtiyat, untuk hati-hati yang tidak apa-apa. Kalau pakai keran baru pakai. Kalau pakai wadahnya, kalau masih bisa yang lain dulu. Cari yang keran dulu. Ya. Jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah. Nanti kita. Pakai celak. Maksudnya pakai celak untuk wudhu, bercelak mata. Terus pakai apa? Ambil sabun. Maksudnya wudhu masuk enggak gitu? Turun ke depan juga bahan celaknya, sisanya. Memang kalau di kitab belum jumpa masalah celak ini bisa menghalangi. Tapi Allah tapi yang ada di kitab itu hamratus syafatain, yang bisa menghalangi air untuk tembus itu lipstick. Kalau celak belum pernah saya jumpa. Ya kalau udah ihtiyat disabuni masih ada sisanya. Hukum ulun kedua ini jauh kalau belum ada ketemu jawabannya. Ini kalau jauh takut tanggung jawabnya. Ya, yang jelas hilangkan dulu. Ya, berusaha menghilangkan. Ulun kedua ini jauh kan. Oh, pokoknya jelas celak lah itu intinya. Ya. Cuma kalau di kitab belum pernah saya jumpa. Nah ini keringkat juga kita. Apakah wajib dihilangkan apa enggak? Yang wajib itu lipstick yang tahan. Ya, bukan celak. Bahasanya itu lipstick sama nih hamratul wajnatain, merah pipi, sama pudra. Make up. Jadi make up yang ada di kitab make up, lipstick, merah pipi. Itu aja. Kalau celak, Allah alam. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya, terlebih dan terkurang ya tentu banyak kesalahan dan kesilapan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ya kita senantiasa diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah yang bisa kita amalkan dan menjadi kesempurnaan di dalam ibadah kita sehingga bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin bertambah ilmu kita, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah dengan niat dan hajat kita masing-masing. Mudah-mudahan berkah kita berkumpul di majelis ini. Hajat-hajat dunia dan hajat akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca Fatihah dengan niat juga biniatis syifa. Ada di